ya Bapak Karyono. Siap. Bapak Karyono pada tanggal 18-19 belum menerima tugas. Siap. Tanggal 18 dan 19 Agustus 2021 belum menerima tugas ya. Karena yang menerima tugas di sini adalah Pak Kansa dan Pak Supratman, Kapolsek. Nah kemudian di tanggal 18 juga ada Pak Asep, Pak Yogi, Pak Dewi, dan Pak Jokowi dari Polres. Dan masih di tanggal 18 itu masih Pak Asep, Pak Yogi, Pak Dewi, dan Pak Kansa. Lantas ada di sini Bapak baru bertugas di surat perintah tugasnya di tanggal 20 Agustus tahun 2021 ya Pak Karyono ya. Ya, selanjutnya di tanggal 22 November sudah berpindah kepada Polda. Jadi perpindahan dari Polsek ke Polres itu dari 18, 19, 20 baru dipindah. Dan Pak Karyono ditunjuk menjadi kepala satuan tugas Pak. Betul? Dan di sini di hadapan saya ada beberapa surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan, semua ditandatangani oleh Bapak. Bagaimana Bapak meyakini bahwa semua barang yang disita ini adalah berkaitan atau relevan dengan pasal yang disangkakan? Bagaimana Bapak menerima barang-barang sitaan ini sebelum ditandatangani Pak? Sebagai kepala satuan tugas Pak, selain menerima laporan, Bapak menerima barang-barang yang dianggap relevan dengan pasal yang disangkakan Pak. Semua tertuang di sini Pak. Semua tanda tangan Bapak Pak. Bagaimana Bapak meyakini bahwa itu adalah barang-barang atas dugaan tindak pidana pembunuhan ini Pak? Tadi di awal Bapak bilang bahwa Bapak ketika membersihkan Pak Andi mencari barang bukti itu. Tapi di BAP Bapak menyatakan bahwa hanya diletakkan di lantai kamar mandi itu. Karena Bapak tujuannya hanya mencari Bapak. Dari handphone. Yang ketemu apa Pak? Bukan? Gunting sama cutter. Gunting cutter, selain gunting dan cutter apa? Selimut, jaket. Selimut warna apa Pak? Lupa. Oke Pak. Kita ke tanggal 18 ya Pak. Bapak, saya tanya berapa kali Bapak ke TKP Pak? Berapa kali Bapak masuk ke dalam TKP tempatnya Pak? 3 kali. 3 kali Pak? Bisa diceritakan kapan aja Pak? Awal pertama datang, ya. Terus mendampingi Inapis, sama mendampingi Polres. Ketika Bapak mencari kucing Pak, itu masuk dalam TKP bukan? Berarti 4 kali ya Pak? Di hari yang berbeda. Saya tanya Pak, berapa kali Bapak masuk ke dalam rumah TKP Pak? Berarti baru 4 Pak ya? Di hari tanggal 18 kejadian, Bapak datang sebagai kanit Jatan Ras dan Resmo, betul? Kemudian Bapak melintas polis lain. Bapak tidak ada izin. Walaupun Bapak kanit, Bapak belum ada tugas hukum. Tugas hanya kepada Pak Kansa. Ada surat tugas ditujukan kepada Bapak, betul? Dan Bapak masuk ke TKP bersama Rizwan dan bersama dia, betul? Ngapain aja Bapak di dalam Pak? Cuma mengambil dokumentasi. Mengambil dokumentasi kenapa? Untuk Bapak saat itu belum ada tugas Pak. Kenapa Bapak mengambil dokumentasi? Apakah ada barang-barang yang Bapak pegang Pak? Buka pintu pasti pegang Pak, betul kan? Kemudian Bapak jalan pasti ada telapak kaki Bapak. Yang Bapak temukan apa di TKP? tanggal 18 Bapak menyebutkan, Bapak di TKP menyebutkan ada tapak kaki Pak di karpet ungu, betul? Betul. Di foto nggak tuh Pak? Bisa diperlihatkan foto di izin yang mulia? Karena Bapak bilang kan dokumentasi nih, kita mau pembuktian ya.
sambil mencari Pak. Siap. Ketika Bapak menemukan tapak kaki tersebut, Bapak laporkan kepada siapa Pak? Kita lakukan pimpinan. Pimpinan Bapak siapa? Kasat Reskrim. Kasat Reskrim. Siap. Lantas perkembangan dari penemuan Bapak itu bagaimana Pak? Kita melakukan pencarian jejak sepatu yang sama. Pencarian jejak sepatu yang sama. Jadi ada orang lewat Bapak kejar-kejar gitu. Enggak, ke rumah Yoris. Oke. Nanti aja Pak yang itu Pak. Kita lanjutkan pertanyaan dulu ya Pak. Pak Ariano. Ya. Yang pertama Bapak datang pagi-pagi melintasi polis lain. Kemudian Bapak datang bersepuluh orang, gitu ya. Dan Bapak bersama Rizwan serta Dian masuk dalam rumah melakukan pemotretan dan pemeriksaan, gitu ya Pak ya. Sehingga Bapak bisa menggambarkan apa yang terjadi di dalam rumah. Di situ bikin video nggak Bapak? Bikin video. Siapa yang bikin Pak? Saudara Rizwan. Saudara Rizwan. Ada di HP-nya beliau atau di HP Bapak? Di HP-nya beliau. Izin yang mulia di HP Rizwan kalau bisa sorry dari mengingat bahwa itu adalah hari yang krusial Pak. Seketika setelah kejadian di hari yang sama ya Pak. Nah, menurut Bapak itu telapak kaki Bapak dan kawan-kawan atau ada orang sebelum Bapak? Sebelum. Jadi Bapak masuk langsung melihat telapak kaki itu. Bukan karena Bapak mondar-mandir bersama kawan-kawan. Yakin ya Pak? Ya. Berarti itu pertama kali Bapak masuk. Ya. Ya. Terus yang kedua kali adalah jam 5 sore. Bapak bersama Uci masuk ke TKP ke bak mandi. Enggak. Berupaya menguras bak mandi dengan selang. Karena tidak ada lubang. Tidak ada lubang di bak mandi. Tanggal 18 jam 5 sore yang mulia. Ada tanggal 19. Jam 18 kan kita masih pada di TKP ya. Nah, tadi kamu bilang tanggal 19. Siap. Ibu bilang tanggal 18 sore. Jam 5 sore. Iya, bersama Uci. Dapat dari mana? Ada di PAP. Nomor 29 Ibu ya. Berapa? Nomor 29 ya. Oke. Lantas kemudian karena tidak ada lubang menggunakan selang. Tidak berhasil mengeringkan, betul? Jadi yang mulia pada saat itu tidak berhasil mengeringkan menggunakan selang. Itu makanya tadi tanya jadinya utang kan? Ya. PAP itu cuma satu kali ya. PAP. Pagi-pagi bertemu lagi dengan saudara Uci, betul? Lantas Bapak bilang dengan bahasa Sunda, Pak Uci punya hutang pekerjaan ya. Nah, jam 8 pagi Pak Uci datang ke TKP, betul? Pakai kunci siapa Pak datang ke TKP? Apa Bapak kasih Pak Uci? Kunci enggak menuju ke kamar mandi Pak? Tidak. Kalau ke kamar mandi kan bisa dari pintu depan, bisa dari pintu belakang, betul? Nah, bagaimana Uci bisa masuk sana Pak? Bapak menyuruh Uci loh. Bapak menyuruh Uci tanpa surat tugas, mentang-mentang dia baru. Bagaimana Uci bisa masuk Pak? Benar nggak Pak? Waktu itu kan kunci itu di. Enggak, jangan kesana Pak. Bapak fokus ya. Bagaimana Uci masuk menurut Bapak yang nyuruh? Bagaimana Pak? Bapak tidak ingat? Karena jam 9 kemudian Bapak menyusul sendirian, lantas melihat Uci bersama Ramdhani di situ. Betul Pak? Siap. Ya? Siap. Jam 9 Bapak datang. Kemudian Bapak mengatakan setelah 20 menit Bapak datang, itu semuanya bisa dikeluarkan, air bisa dikeringkan, 20 menit Pak. Ya. Lantas Bapak yang mengangkat seluruh barang dari bak mandi ke lantai kamar mandi. Ini menurut berita acara pemeriksaan Bapak ya Pak. Nah, kemudian Bapak menyuruh Randa masuk ke dalam bak mandi, betul? Akhirnya diketemukan kanker dan puting, betul ya Pak? Masih ingat Pak? Ini Bapak ini pemeriksaan saksi Pak. Pada saat itu berarti untuk menguras kamar mandi memerlukan 2 hari. Memerlukan 2 hari. Bapak tadi mengatakan bahwa menguras kamar mandi dengan harapan menemukan barang bukti ya Pak.
barang bukti yang Bapak cari adalah HP Amel. Kenapa Bapak kepikiran tiba-tiba HP Amel, kenapa Pak? Karena pas itu melihat luka lebam. Gak ada urusannya Pak. Maksud saya, kenapa Bapak mencari HP Amel Pak? Kalau bicara luka lebam berarti ada benda yang kena mukanya atau apapun bentuknya itu kita bicara mengenai isu Pak. Yang saya tanyakan, siapa yang menyuruh Bapak mencari HP Amel? Siapa yang menyuruh Bapak? Bapak yang jujur Pak. Bapak disumpah. Bapak disumpah Pak. Bapak sampai sebegitunya upaya 2 hari mencari di bak mandi Pak. Dan Bapak pasti belepotan juga itu dengan darah, makanya K9 bawa Bapak juga kan? Karena Bapak mengangkat barang-barang di dalam bak mandi keluar betul kan? Kemudian Bapak bilang mencari barang bukti, di situ tidak spesifik Bapak sebutkan, tapi Bapak yang mengeluarkan benda-benda dari dalam sampai menyuruh Ramdhani juga, makanya ada Ramdhani juga digigit. Nah, pertanyaan saya, ketika Bapak menyatakan sebagai anggota polisi Pak, menyatakan mencari barang bukti, kenapa ada di BAP Bapak mengatakan itu diabaikan Pak? Tidak diamankan Pak? Tidak diamankan Bapak. Bapak saat itu belum bertugas 18-19. Tapi kemudian ketika Bapak bilang tidak diamankan, kenapa semuanya ada di SP Sita ini Pak? Di SP Sita berita acara Sita di penetapan pengadilan Pak. Bagaimana berpindahnya Pak? Begitupun dengan baju Pak Yosef, begitupun dengan uang 30.400.000, begitupun dengan darah, dengan bucol dan semuanya tanda tangan Bapak semua ini Pak. Mohon maaf Pak, bisa hancur negara ini Pak kalau Bapak bertugasnya seperti itu Pak. Lantas Bapak katakan tadi baru 4 kali nih ke TKP. Menurut catatan saya, Bapak 7 kali masuk ke dalam rumah Pak. Siapa yang menyuruh Bapak Pak? Ini jujur Pak, demi keadilan Pak, demi kepastian hukum. Nah, 7 kali itu terakhir tanggal berapa? Tanggal 19 Agustus jam 17. Itu 7 kali, tanggal 19 Agustus ya. Betul ya Bunda? Ya, di 19 Agustus 7 kali. Kemudian tadi tanggal berapa? 19 kali. Jadi sampai 19 sudah 7 kali masuk ya? Ya. Masuk ke dalam rumah ya, yang sudah dipolis betul ya. Saudara terima surat tugas tadi tanggal berapa? Tanggal 20 ya. Tanggal 20. Pelimpahan dari Polsek Jalan ke Polres kapan? Tanggal 20. 20 bulan? Bulan Agustus. Baik, silakan langsung pertanyaan saja. Baik, ada beberapa lagi yang mulia ya di saya ingin memperlihatkan ini yang mulia barang sita surat perintah penyitaan tanggal 20 Agustus. Saya ada yang ini yang saya pertanyakan, yang ini pembandingnya. Nomor SP-nya 140 dan 141. 140 yang saya pertanyakan, 141 pembanding. Nah, ketika kita berlayar itu ya sama-sama saya kembali izin ya boleh. Ini pembandingnya. Ini adalah satu yang ini sudah dikasihkan. Ini dikasihkan tanggal 2021.
gara-gara kaos itu Pak Yosef diponis 20 tahun. Ini kembali juga yang diceritakan mengenai uang 30 juta 400, di mana di situ diarahkan seolah-olah Pak Yosef yang pegang uang tersebut, padahal Pak Yosef tanpa mengetahui penerima itu saja dan uangnya ada di situ ya, tidak ada. Pak Sarjono, kan di SP Sita nomor 140 di sini tercatatkan bahwa yang menandatangani adalah Pak Sarjono sebagai kepala tugas ya. Nah, di surat perintah penyitaan itu tanggal 20 Agustus dan di sini di SP Sitanya di tanggal 31 Agustus 2021. Ada apa? Jadi kan Karena semuanya tulisan tangan Pak, bagaimana kita bisa mengetahui itu betul dibuatnya tanggal segitu Pak? ya. Jadi izin untuk penyitaan tidak langsung pas tanggal 20. Jadi kalau kita menemukan baru disita, menemukan baru disita. Bapak paham berita acara sita nggak Pak? Artinya Pak? Paham berita acara sita? Berita acara sita berarti sudah diserahkan Pak. Di tanggal 20 juga harusnya. Semua yang saya perlihatkan kepada majelis hakim sama tanggalnya. Ini yang berbeda. Dan ini adalah yang paling krusial karena hal inilah Bapak Yosef diponis 20 tahun Pak. Dan saya ingin tahu Bapak menerima dari Yopi Yaman Sentosa sebagai inavis Polres Pak. Sementara kaos itu ditemukan di mana Bapak tahu nggak? Kaos Pak Yosef itu ditemukan di mana? Pak Yopi Sentosa itu tugasnya di mana saat itu Pak? Hanya di TKP kan? Apakah pergi ke Polsek? Apakah pergi ke rumah Pak Yosef atau Bu Mimi? Bagaimana bisa? Itu tiba-tiba ada di tangan Pak Yopi di tanggal 20. Jadi nggak melihat pertanyaannya pertanyaan. Apa itu terkait dengan kaos? Terkait dengan kaos menurut Pak Yosef yang suruh membuka baju namanya Pak Rizwan mau dihadirkan kemudian juga anak buah dia. Kaos dulu, ada yang bertanyakan? Ya. Apa? Ya, yang saya mau tanyakan bagaimana Bapak tidak mengecek terlebih dahulu SPSK itu yang terkait dengan kaos. Betul. Kaos dan uang tunai tersebut. Uang tunai jadi masih jawabnya. Oke. Yang kaos dulu ya. Apa sebenarnya? Bapak pada saat yang minta kaos tersebut, ya itu katanya dari saudara Yopi ke Bapak. Apakah benar atau tidak? Itu ya kira-kira ya. Ya. Apa? Kalau Yopi itu anggota inavis Polres. Ya. Betul nggak Bapak terimanya dari Yopi Pak? Kaos Pak Yosef? Siap. Betul atau tidak Pak? Betul. Betul atau tidak Pak? Betul. Karena Nggak sudah mas Pak ya. Ini ya supaya jangan salah sini ya. Makanya waktu ini gua dalam pertanyaan dan menjawab dalam bentuk jawaban. Sudah pasti. Kalau tahu atau tidak ya. Mungkin saya ubah aja pertanyaan. Apakah saudara menerima kaos yang dipakai Pak Yosef dari anggota inavis yang namanya siapa? Yopi yang Yopi saya. ya betul. Saudara
Apakah saudara menanyakan kepada saudara Yopi ditemukan mana kaos tersebut? Berkaitan yang mana? Bertanya kepada Yopi ditemukan di mana kaos tersebut? Izin yang mulia untuk anak buahnya Pak Aryono yang bernama Risma adalah orang yang membuka kaos tersebut. Dan saya ingin mengetahui bagaimana jalannya kaos tersebut hingga di tanggal 21 September diuji pilihan. Karena kalau kita mengingat ada titik noda darah itu kena matahari, kena air, kena itu sudah hilang. Jadi Risma minta kamu ya. Saya rasa cukup yang mungkin Pak ini sudah ya? Bapak ini berarti sudah ya? Bapak ini Pak Arif. Oh iya, mohon maaf. Saudara Arif juga kena sidang kode etik ya? Karena sebagai keluarga dari Pak Mulyana, ya, anak dari Pak Mulyana. Saat itu siapa saja yang datang? Memintanya bagaimana? Iya, enggak, saya bicara saudara, jangan dia ngomong kepada pihak keluarga. Saudara bilang memang meminta Karyono dan Rizwan. Pak Karyono meminta kepada siapa? Saya ditanya saudara yang minta oleh siapa? Berarti juga sama Karyono. Bagaimana ngomongnya? Langsung aja, bagaimana? ya Mas, Pak ya. Saudara jangan membawa masing-masing dari tadi saudara seperti itu. Saya ingatkan. Saya tadi berulang ya, jelas. Bagaimana saudara bisa ikut siapa yang mengajak? Itu pertanyaannya sesimpel itu. Bagaimana? Jangan masuk Pak Taryono dan Pak Rizwan. Pak Taryono betul, Pak Taryono mengajak Arif. Waktu itu izin, jadi saya meminta. Saya bukan yang boleh yang berbeda. Kebetulan waktu itu saya memerintahkan anggota saya, saudara Rizwan, untuk menghubungi pihak keluarga. Sebentar, Pak Taryono di BAP, Pak Taryono menyuruh saudara Rizwan menghubungi Yoris, Pak. Bukan pihak keluarga, bukan Arif, Pak. Nah, jadi bagaimana Bapak apa betul pernah ngomong sama Arif? Arif sudah datang tanggal 19, Pak. Betul apa tidak, Pak? Betul atau tidak, Pak? Kalau itu tidak ya? Tidak. Saudara Arif berarti tidak. Ada di sana tapi tidak diajak oleh Pak Taryono. Pak Taryono mengatakan tidak. Sudah. Pak yang kuat kan pas suara masih kuat. Sekarang udah misi-misi saya nggak bisa. Cukup satu pertanyaan lagi yang mulia sebelum bertanya saya. Tadi saudara saksi mengatakan bahwa Pak Yosef curiga kepada Bu Mimin. Dan saudara mengatakannya dengan sangat gamblang. Sementara saudara adalah keponakan dari Pak Yosef. Apakah saudara mencurigai Mimin dan Yosef juga? Bagaimana saudara dengan enteng dan dengan Mimin juga mencurigai Yosef? Maksudnya dia start, jadi bukan kata dia, ini menurut ketika Bapak ya, kan mengatakan itu tadi, itu yang ditanya mendengar Yosef mengatakan ketika bicara kepada Bapak dan dia bahwa pelakunya adalah ini dan keluarga itu kan dia. Jadi barusan dia mengatakan iya. Nah, dia mendengar bukan dia yang mengatakan gitu. Pak ya. Saya rasa sekarang giliran saya Sebentar. Makanya ditanya jawabannya yang jelas. Saya tanya sekali lagi. Kamu itu mendengar siapa yang ngomong? Ke siapa? Pak Mul itu bapak kamu. Terus? Ya, tadi kan bilang banyak. Apa kata-kata Pak Yosef? Curiga ke Bu Mimin. Ya, itu ya tadi dia bilang itu. Apakah kamu ada menanggapi kalimat itu? Apakah di tengah kerumunan itu ada saksi? Saya tanya saksi ada nggak? Jangan bilang ada saksi ada nggak pada di kerumunan itu? Baik, Ada namanya. Tadi yang mulia mau dilanjutkan untuk saksi Pak Taryono ya. Tolong dijawab yang simpel saja tidak usah besar-besar.
Bang. Saksi masih ingat ya? Ya. Pada saat TKP saksi menyuruh Siap. untuk mengurangi. Yang saksi ingat, bak tersebut memang berukuran berapa? Kalau ukurannya Sebentar Pak, ini bak mandi Ya. yang pentap atau bak mandi yang buat mandi. bak mandi itu Ya. aja. Coba ini ya, kira-kira segini semeter, kira-kira berapa? Ada 1 meter ke 60. Bak mandinya berarti yang sudah jadi seperti yang tadi ada di laporan itu, atau dapat buat sendiri? Dapat buat sendiri. Dapat buat sendiri. Ya. Oke. Seingat saksi ya, kedalaman dari bak mandi tersebut berapa dalam? Sehingga apa? Kurang lebih 60 meter. 60 60 cm. cm. Ya. Oke, namanya siapa ya? Siap. Pendek berarti. Bila Kurang lebih 10 cm. sekarang sebentar Pak, apa berdiri coba? Seberapa? Habis ini. Ya. Siap. Ya, oke, ya, betul, Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya ya saksi. Analisa saksi. Seorang penyidik lah. Udah lama dia penyidik ya. Siap. Oke. Dengan konsumsi bak yang penuh dengan BB yang tadi saksi sebutkan ya, bak beraneka-aneka. Analisa saudara saksi, apakah harus dikuras air atau baknya atau bisa diangkat satu persatu? Karena kondisi airnya itu keruh, jadi kita nggak bisa melihat ke dalam situ, makanya kita perlu untuk melihat airnya. Perlu memberikan. Tadi saksi melihat tidak di dalam bak tersebut ada beberapa BB yang mengambang. Lihat. Lihat apa yang dilihat yang mengambang di permukaan bak? Ada selimut, ada jaket. Nah, oke, selimut dan jaket. Analisa saksi seorang penyidik ya. Ketika jaket tersebut diangkat, apakah itu bisa terangkat atau memang harus dikurang dulu? Bisa terangkat. Bisa terangkat tanpa harus mengeluarkan atau mengurus air ke dalam bak. Oke ya. Sekarang yang saya tanyakan, pada saat saksi menemukan barang-barang dalam bak tersebut, salah satunya ada gunting ya. Siap. Ukuran sebesar gunting tersebut. Sedang Gunting ketat, gunting buat potong rambut atau gunting rumput? gunting kertas. Gunting ketat. Gunting ketat ukurannya masih ingat seperti apa? Sebesar apa? pakai tangan aja kira. Ada segini Mas. Berarti ada besar. Ada yang kecil, ada yang besar. Oke. Pada saat pegangannya itu gunting tersebut apakah ada plastik, karet atau full ada peta atau besi? Maksud ibu ini gini, karena ada gunting yang biasa ada warna hitam keluar. Siap. Itu kan berarti kan rubber atau apa, atau plastik atau besi. Siap, itu plastik warnanya. Plastik. Siap. Oke. Kemudian dalam bak juga pasti menerangkan bahwa dalam bak mandi tersebut ada katak. Siap. Katak tersebut isi kakarnya saja atau masih yang terbungkus dengan Isi kakarnya. isi kakarnya saja. Berarti itu besi. Siap. Besi ya. Katak tersebut apakah dijadikan barang besi tidak? Berubah. Oke. Nah, kita lanjut ya. Dan saksi pada saat melihat atau menyuruh saudara Uci menguras kamar mandi tersebut, saksi melihat ada danu Siap. di dalam kamar mandi tersebut. Di depan dulu. Di depan dulu. Kalau di dalam kamar mandi, saudara saksi melihat saudara danu ada. Berapa lama? 20 menit. 20 menit. Jadi danu tidak sampai selesai berada di dalam kamar mandi tersebut. Siap. Tidak. Cuma 20 menit. Siap. Oke. Seingat saksi ya. Waktu menguras atau mengeluarkan air tersebut, saksi menunggui Pak Uji tersebut atau saksi tidak? Karena waktu itu mau anak juga sama. Ya. Jadi pertanyaannya apakah saksi ditinggal? ditinggal? Kemudian kalau saksi tinggal, saudara Uji itu melakukan
pemakaman tersebut? Anggota respon ada, cuma saya lupa ya. Tapi apakah berada di kamar mandi atau di luar? Di luar. Di luar. Pertanyaan saya, apakah ada selain Danu dan saudara Uci yang menyaksikan pada saat proses pengaliran air dalam bak tersebut? Tidak ada. Tidak ada, jadi hanya mereka berdua. Siap. Oke. Kemudian kucing ya, saksi sempat masuk ke TKP kan, berkali-kali. Saksi melihat ada kucing dalam kandang. Siap. Betul. Siap. Pertanyaannya, kandang kucing tersebut bersih atau kayu? Besi. Bersih. Selama saksi berada di TKP, apakah saksi pernah mendampingi napi? Tidak. Apakah salah satu kandang itu pernah dicek ada sampel sidik jari di kandang tersebut? Setahu saksi dan dengan saksi? Lupa. Lupa. Oke, kemudian kita lanjut ke mobil. Yaris, masih ingat ya? Apakah saudara saksi menyerahkan mobil tersebut masih dalam proses penyidikan atau sudah selesai? Iya. Masih dalam proses penyidikan. Kemudian, apakah saksi mengetahui kriminalis pada saat dilakukan oleh TKP mobil yang tersebut dicek atau diambil sampel sidik jari juga tidak pada mobil tersebut? Lupa juga. Oke. Lanjut ke mobil lagi. Tadi sama saksi ceritakan ya. Alasannya, padahal kan saksi tahu bahwa perkara itu masih dalam proses penyidikan. Apakah itu dibenarkan? Yang salah, benar atau tidak? Tidak dibenarkan. Oke. Kemudian dalam BAP saksi ya, pada BAP saksi menerangkan bahwa sebelum menyerahkan mobil tersebut kepada saudara Yoris dan Yosef, saya melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap barang-barang yang ada di dalam bagasi mobil. Setelah aman, saya serahkan kepada saudara Yoris. Ini BAP saudara saksi ya. Siap. Pertanyaannya, dari mana saudara saksi tahu bahwa barang tersebut sudah aman? Karena saya mengecek dalaman mobil. Ya, apa yang saudara saksi cek? Dari mana bisa tahu bahwa itu sudah aman? Tidak ada barang-barang di dalam mobil. Apakah saksi tahu sudah dilakukan pengecekan oleh finalis terhadap tersebut? Kalau mau nggak cuma itu aja. Siap. Sudah, lupa. Oke, apa lagi ya? Kemudian pada saat di TKP dalam BAP saudara saksi bahwa saksi menjelaskan ya, saya bacakan lagi agar saya menjelaskan bahwa saat saya bersama dengan Rizwan Mulyana, Arif dan dua orang yang tidak dikenal, ini keterangan saksi ya, masuk ke dalam rumah TKP tertanggal 19 Agustus 2021 jam 17 WIB. Seperti ke dalam TKP tempatnya di kamar korban sudah ada kaca-kaca seperti gambar terdapat nomor 12 dalam TKP ya. Pertanyaannya, dua orang yang masuk dan tidak dikenal oleh saudara saksi tersebut, apakah saksi sempat mengamankan orang tersebut? Masuk ke tempat apa? Saksi melihat ada orang lain yang tidak saksi kenal. Apakah sempat diamankan? Ditanya ada siapa? Seperti itu. Yang jelas maksudnya. Diamankan itu apa? Saksi sempat menginterogasi orang tersebut atau menanya orang tersebut. Anda siapa kalau ada dalam TKP? Jadi begini, orang yang tidak dikenal itu karena saya nggak kenal. Saudara Arif bangun kenal sama. Sebentar ya. Kalau itu yang tadi katanya Arif masuk dalam rumah itu, yang katanya Arif Subang itu. Maksudnya sama ayat Tapi maksud saya ini, apa yang tadi kamu ceritain tadi itu, yang telepon sama yang Arif Subang itu. Oke, tadi Yang masuk yang barengan kan? Siap. yang paling dilanjutkan saudara saksi ya. Berarti saudara saksi itu memegang atau menjadi ketua tim dalam penyelidikan perkara itu sampai kapan saja? Siap. Memang 2021 ya? Siap. Oke. Sehingga saksi ya, selama saksi memimpin proses penyidikan tersebut, apakah saksi mengetahui
berbulan-bulan. Tapi mengetahui tidak hasilnya? Ya udah kok saya ikut yang pengamanan tapi bingung jawabnya. Saya bingung dari Ya. sekarang ya. Ingat kan? Setelah dia belum sholat ya, ada. Ibu hanya jangan satu pertanyaan tapi berulang 2 3 kali. Saya bingung oleh dia. Apakah Tahu? Sini siap saya. Tidak tahu. Mungkin efektif Pak ya, nggak ada pertanyaan 2 3 kali ulang seperti tadi ya. Yakin tidak? Ya. Nanti saudara juga pertama datang. Tadi wakil menanyakan apakah ada anggota polsek yang masuk. Anda mengatakan mungkin. Ya. Tapi orang sempat mengatakan bahwa yang ada di dalam lingkungan dari polisi ada polsek, kami, serse dan anggota polsek. Tapi saudara sendiri masuk ke dalam rumah TKP, betul? Pertanyaan saya supaya pasti nih, saudara menemukan orang lain selain anggota saudara nggak di dalam rumah itu? Ada anggota polisi lain yang di dalam rumah itu ketika saudara pertama kali menginjakkan kaki di dalam rumah. Ada. Siapa? Anggota polisi itu. Saudara kenal? Nah, Siapa? saudara Roni, Aceh, Di dalam rumah loh ya? oh di garasi. Nah, oh di garasi. Ya. Saudara kan tadi masuk ke dalam rumah. Ya. Kalau di dalam rumah nggak ada. tidak ada. Ya. Tadi saudara mengatakan bahwa intensi niat saudara masuk ke rumah itu barangkali ada pelaku yang bersembunyi, betul tidak? Ya. Tadi dijelaskan bahwa saudara memiliki wewenang menangani perkara itu. Apakah saudara lebih hebat atau lebih punya wewenang dibanding Kapolsek atau Kadin Serse Polsek Jalan Cakar pada saat itu sehingga saudara merasa lebih berwenang menangkap tidak ada? Yang sampai sebelum tanggal 20 ya Pak ya? Ya, Ini ini masih tanggal 18. Ketika pertama kali masuk. Jadi karena saya diberikan Makassar sama Ibu Kapolres waktu itu, kami BK Polres ungkap. Ya iya, kalau backup artinya kan bukan Anda yang mengenal itu loh. Ya. Saudara kan saksikan Kapolsek ada di luar, saudara mengambil inisiatif untuk masuk. Ya. Karena sebelum masuk, saya izin dulu ke Kapolsek sama Diberikan izin. Ya. Ya. Walaupun tadi diambil waktu salah, maka SOP betul ya. Apa yang sudah lakukan di dalam rumah itu? Cuma mengambil dokumentasi. Mengambil dokumentasi bersama saudara Rizwan. Siap. Ya. Siap. Nah, apakah dokumentasi yang saudara ambil dan diambil oleh Rizwan itu dikonfirmasi atau diserahkan kepada tim IDEN? Karena waktu Diserahkan apa tidak? saya lupa itu. Tidak. Lupa. Siap. Karena waktu itu, jadi kita dibikin grup dari situ ada Kapolres, ada Kasat, semua anggota di situ. Jadi kalau ada hal yang menonjol itu kan dimasukin ke grup. Oh, dimasukin dalam grup Siap. kan termasuk hasil-hasil dokumentasi Siap. yang saudara dan tim buat. Ada perintah khusus nggak setelah itu di upload di grup itu? Saya lupa. Dari Kapolres atau dari pimpinan saudara? Siap. Saya lupa. Lupa. Siap. Pertanyaan berikutnya, kita memperhatikan karena majelis yang ada di sini ini, kita yakin bahwa saudara tidak punya intensi lain kecuali menghalangi terjadi pengungkapan perkara. Mudah-mudahan saudara hanya karena kebodohan. Silakan Pak ini ya. Pertanyaan berikutnya. Mungkin yang seperti itu saya bisa. Oh siap. Mohon maaf, ya saya tarik perkataannya. Tentang tadi HP, ya. Saudara hanya berpikir mengenai apa? Apakah saudara tidak berpikir bahwa benda-benda yang tidak pada tempatnya, selimut yang ada di dalam bak mandi itu bukan merupakan barang saudara amankan apa tidak? Di SBB ada. Iya, saudara yang mengamankan atau bukan? Bukan. Bukan saudara yang mengamankan itu. Yang mengamankan itu siapa? Atau diserahkan ke tim identifikasi kepada tim dan menangani atau kepada saudara sebagai kasat. Ini identifikasi.
identifikasi. Ada hal spesifik dari keterangan identik ini nggak mengenai dua benda ini? Selimut dan ceket. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada hubungannya dengan orang yang dicurigai. Tidak ada hubungannya orang yang telah divonis atau saat ini sedang dalam keadaan didakwa. Tidak ada. Selanjutnya mengenai tugas dari tim saudara, yang nanti kan 3 grup. Ada tugas full bucket tadi itu dijelaskan oleh saudara. Di antaranya adalah menentukan bahan-bahan IT dan sel down. Apa yang saudara maksud dengan sel down? Itu sel down itu jadi menjaring alat komunikasi yang ada di situ. Pada saat itu atau dalam rentang waktu sekian lama? Bisa dikatakan selama 24 jam itu terjadi. Saudara punya alat atau instrumen untuk melakukan itu? Jadi kita sel down dulu, setelah sel down, hasil sel down kita dikirim ke Mabes Polri. Saat itu pakai alat apa saudara menjaring sel down? Pakai HP. Pakai HP saudara? Ya. Pakai tim IT ya. Oh, artinya HP khusus yang ditambahkan khusus. Apakah kemudian saudara tidak pernah tadi kan sempat ada aneh-aneh dari sel down yang terkumpul itu, ya? Saudara mencoba mengidentifikasi mana nomor-nomor yang patut dicurigai atau tidak? Kita mematahkan, jadi kalau ada nomor-nomor yang krusial di situ kita katakan, jadi nggak terbukti kita dari lagi yang ini. Ya itulah proses identifikasi untuk memverifikasi mana yang layak dicurigai dan mana yang tidak. Nah, yang dikirim ke Mabes Polri yang mana? Jadi kalau kita kan nggak punya ininya, jadi semua itu semua dikirim ke sana. Jadi nanti bahannya dari Mabes. Oh, Yang Siap. menganalisa dari Mabes. Siap. Kemudian hasilnya baru diserahkan. Kira-kira begitu. Siap. sudah pernah diserahkan kepada tim saudara? Diserahkan, jadi kita hasil dari Mabesnya itu orang IT yang megang, jadi kita nanti dikasih paket, ini nomor ini patahkan. Maksud patahkan itu cek ke orang itu, ditanya ngapain jam segini ada di ini, ada di ini. Jadi ada berapa nomor yang diberikan ketika saudara sudah menjadi hakim kasasi? Berapa nomor yang sempat diupayakan untuk patah? Banyak tuh. Kira-kira ada berapa? Kalau untuk pastinya saya lupa, teman banyak. Yang saudara ini nomor siapa saja? Jadi waktu itu kan dibagi beberapa orang yang mengatakan saya. Jadi ada yang mengatakan nomor ini, ada yang mengatakan nomor ini. Supir Dipatahkan itu dalam arti dia layak untuk dicurigai sebagai suspek. Ya. Yang saudara lakukan berapa orang? Saya waktu itu supir sama siapa lagi ya? Saya punya dua nomor. Hanya 2 nomor. Ya. Kemudian setelah dibayar pematangan tadi itu, Ya. dicoretlah dari Ya. data suspek. Itu. Ya. Nah, paket yang lain bukan selain dari sel down IT tadi saudara katakan itu apa saja? Jadi sel down terus CCTV, ambil CCTV. Hanya tadi bukan saudara yang ambil. Pak, sebentar. Sudah mau asar. Pak, berapa? Ya. Kita di kurang 15 detik sambung lagi ya. Boleh. Kita sempat lewat. Siapa yang ambil CCTV? Anggota saya, jadi yang ambil itu anggota. Berapa titik? Ya, saya ingat 3 sama CCTV yang di seluruh provinsi, yang di Udara. Berapa jarak dari itu? Oh benar, jarak jarak. Siap. Oh, kan 1 kilo kurang. Saya ingin tahu dari pertanyaan yang saya. Katakan bahwa Rangganu sempat memberi keterangan atau mengakui ya, bahwa pelakunya Mimin Abi, Yosef. Ada saudara yang mengakui. Sendiri. Siapa yang mendidik itu? Yang meriksa itu
rusak tadi. Oke, artinya bukan di depan saudara Danu itu menyampaikan keterangan itu. Bukan. Ah, dari mana saudara tahu bahwa Danu sempat laporan dari anggota? Saudara konfirmasi kepada Danu. Konfirmasi. Apa yang konfirmasinya? Kasih keterangan yang sebenar-benarnya. Ya. Iya. Apa Danu bersikap? Oh iya memang itu. Awalnya seperti itu. Ketika saudara bertanya dia bilang, oh iya Pak begitu. Ya. Lalu kenapa tidak diperdalam? Kita mendalam untuk mencari bahan yang ini lagi Yang menguatkan keterangan itu. Siap. Saudara ketemu tidak? Bahan-bahan, bukti-bukti, keterangan-keterangan yang menguatkan keterangan Danu? Waktu itu belum. Belum. Siap. Apa saja yang saudara cari? Keterangan dan bahan itu? Keterangan saksi dari tetangga, dari Tetangga siapa? Tetangga Danu atau tetangga? tetangga yang disebutkan sama Danu ini. Oh, apa keterangan tetangga Danu? Ya kan ada yang tidak tahu. Jadi si penyidik itu dibagi untuk hewan ini untuk menempel. Coba tanya apa yang dilakukan, ya kan Pak? Iya. Ya, kaitannya. Ada yang dalam kemana arahnya? Ya, belum tahu. Artinya kok keterangan dari itu tidak terkonfirmasi pada saat itu? Siap, belum. Belum. Siap. Baik. Ada waktu ini? Ini masih simpan sekarang tanggal 2 tidak lagi. Tapi kita nggak tahu. Betul, kita menyuruh dan angkat juga ya. Gimana mau kita open Kita dulu? off dulu. Kita 1 jam untuk sholat dan makan. Jam 3 selama aja. Dan cuma 4 aja ya. Mungkin nanti bisa berefek. Sama 4 ini kita stop dulu ya. Kita kembali ke dulu. Di Brigro untuk soalnya. Mantap. Mata-mata MBS.